Di sini saya akan menjelaskan tentang madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa peran madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak itu meliputi pengertian madrasah. Pengertian madrasah yaitu berasal dari kata bahasa Arab, dari isim makan, dari kata kerja darosa yadrusu yang artinya mempelajari. Selain itu, madrasah juga merupakan suatu lembaga yang sama seperti sekolah umum atau sekolah formal pada umumnya. Madrasah juga memiliki banyak tingkatan, dari yang untuk anak-anak hingga kepada anak remaja, seperti madrasah seperti RA yaitu Raudhatul Atfal, itu sama seperti TK, ada lembaga formal. Di RA ini anak lebih diajarkan mengenai dasar-dasar tentang agama. Kemudian yaitu jenjang selanjutnya yaitu madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah ini sama seperti SD atau sekolah dasar. Kemudian yaitu MTS atau madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah ini sama seperti SMP. Tetapi dalam madrasah sanawiyah ini anak lebih ditekankan pada pembentukan karakter yang beragama, karena dalam madrasah sanawiyah ini merupakan pertumbuhan anak dari anak-anak ke remaja. Yang kemudian yaitu tingkatan yang ke atas yaitu MA atau madrasah aliyah. Pada madrasah aliyah ini sama seperti SMA pada lembaga formal umumnya, dan ada juga selain itu ada juga madrasah aliyah kejuruan, yaitu sama seperti SMK. Dalam madrasah aliyah kejuruan ini tidak hanya menekankan pada bakat minat seorang anak, akan tetapi juga menekankan pendidikan agama. Selanjutnya itu fungsi sosialisasi dalam pendidikan. Pendidikan dapat dipahami sebagai sesuatu proses yang mencakup berbagai aspek kemanusiaan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam keberadaan manusia. Pada dasarnya, setiap individu memiliki dorongan alami untuk belajar serta mengembangkan potensi dirinya. Hal ini sesuai dengan fungsi sosialisasi dalam pendidikan, karena melalui pendidikan seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan saja. Dalam hal ini, seseorang akan dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam proses sosialisasi, setiap individu dapat mengetahui tentang nilai, norma, dan segala peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi sarana yang penting dalam menanamkan kehidupan bersosialisasi, sehingga seseorang dapat berinteraksi, beradaptasi, dan menjalankan perannya di lingkungan sosial dengan baik. Maka dari itu, sosialisasi dalam pendidikan itu sangatlah diperlukan. Kemudian yaitu pendidikan juga dipandang sebagai salah satu sarana sosialisasi yang memiliki fungsi penting dalam menyalurkan nilai-nilai budaya serta norma-norma sosial kepada generasi sekarang ini. Terjadinya transfer pemahaman melalui proses pendidikan yang membantu dalam pembentukan cara pandang seseorang terhadap kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa fungsi dari sosialisasi dalam pendidikan, yaitu sosialisasi dalam pendidikan yang berperan besar sebagai membentuk identitas dan kepribadian seseorang. Dalam konteks pendidikan, terlihat bagaimana sekolah atau lembaga sosial, lembaga pendidikan menjadi tempat berlangsungnya proses penanaman nilai, sikap, dan pola perilaku kepada peserta didik melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, serta lingkungan sekolah. Pendidik belajar peserta didik belajar mengenai diri mereka, memahami peran sosialnya, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan norma yang berlaku. Berperan dalam membentuk kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Di dalam pendidikan,
Fungsi ini terlihat dari peran sekolah sebagai lingkungan sosial yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini, melalui penanaman pemahaman tentang perilaku yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima oleh seorang siswa. Yang ini merupakan alat pengendalian sosial dalam masyarakat. Dalam dunia pendidikan, fungsi ini tercermin dari peran sekolah dalam membentuk disiplin, sikap, serta kepatuhan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku, sehingga siswa akan mudah dalam menerima sesuatu peraturan pada sekolah. Dalam proses sosialisasi pendidikan tersebut memiliki banyak peran yang saling berhubungan satu sama lain dan berlangsung secara bersamaan dalam setiap tahap kehidupan seseorang. Selanjutnya yaitu metode pembentukan karakter di madrasah. Dalam pembentukan karakter di madrasah ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ada metode al-uswatun al-hasanah, yaitu metode ini menjelaskan tentang sosok figur yang dapat dicontoh, seperti halnya Rasulullah yang dapat dicontoh oleh umat-umatnya hingga saat ini. Sama begitu juga seperti guru itu dapat dicontoh oleh murid-muridnya, sehingga menjadi guru harus mempunyai karakter yang baik. Kemudian yaitu metode pembiasaan atau tarbiyah. Metode ini biasa digunakan oleh guru karena dapat mengalihkan perbuatan yang negatif menjadi pembiasaan perilaku yang positif. Sama seperti halnya Nabi saat melatih para sahabat, yaitu ketika membiasakan sholat berjamaah, membiasakan berpuasa, dan membiasakan berakhlak yang terpuji. Sama seperti guru dalam madrasah, yaitu selalu membiasakan murid-muridnya ketika di dalam kelas, yaitu mengerjakan tugas dan tidak saling mengejek kepada temannya. Kemudian yaitu metode mauidhah dan nasihat. Metode ini dilakukan dengan memberi nasihat kepada siswa. Tujuannya yaitu untuk dapat tersentuh hati siswa tersebut karena banyaknya mauidhah atau nasihat. Dan di sini juga guru dapat memberi motivasi terhadap siswanya. Kemudian yaitu metode amsal atau perumpamaan. Melalui metode ini, sesuatu yang tidak dimengerti oleh peserta didik atau siswa dapat dimengerti. Seperti dalam anak-anak atau pada anak-anak TK, anak-anak MI itu kan masih belum sampai mengerti apa yang dibahas oleh gurunya. Kemudian yaitu fungsi madrasah sebagai screening moral dan pembentukan kepribadian, yaitu menjelaskan bahwa proses dan fungsi screening moral di madrasah. Dalam proses screening moral ini atau penyaringan moral, seseorang pendidik atau guru dapat mendeteksi atau menangani perilaku siswa yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan dalam pendidikan karakter. Screening moral di madrasah juga menggabungkan nilai-nilai keagamaan, seperti model pembelajaran yang menanamkan karakter melalui aktivitas, yaitu pelaksanaan ibadah, kunjungan bernuansa religius, serta kegiatan sosial yang berlandaskan ajaran agama. Proses screening moral tidak hanya mengamati pada siswa yang berperilaku negatif saja, akan tetapi juga mengarahkan pada siswa untuk mengevaluasi tindakan mereka sendiri. Jadi siswa itu tidak perlu diberitahu, tapi dia juga harus disadarkan oleh gurunya itu sendiri. Proses screening moral tidak hanya mengamati pada siswa. Fungsi dari screening moral yaitu sebagai upaya yang efektif untuk menekankan perilaku yang menyimpang seperti bullying, perundungan, serta tindakan yang tidak etis lainnya. Ketika siswa dibiasakan untuk memahami nilai-nilai etika,
maka mereka lebih mampu dalam membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dalam screening moral ini, guru akan lebih mudah dalam menghadapi sikap siswa yang berbeda-beda dari siswa. Dalam screening moral ini, guru akan lebih mudah dalam menghadapi sikap siswa yang berbeda-beda, seperti halnya siswa yang lebih aktif dalam kelas, yaitu guru akan lebih dapat bisa memberikan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan siswa tersebut. Kemudian yaitu pembentukan kepribadian Islam. Dalam hal ini merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Kepribadian Muslim yang kuat menjadi sangat penting, khususnya pada saat ini, pada era globalisasi ini, di mana di saat ini sangat berkembangnya media digital dan juga sangat mempengaruhi dalam perilaku manusia. Maka dari itu sangat diperlukannya kepribadian Islam agar seseorang tidak terjerumus dalam kesenangan dunia digital ini, serta agar selalu tetap menerapkan kehidupan yang beragama dan bermoral, serta juga berakhlak dan memiliki sopan santun dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, seseorang dapat menerapkan hubungannya dengan Tuhan, yaitu hablum minallah, dan tidak merupakan juga hubungannya dengan manusia, yaitu hablum minannas. Dalam pembentukan karakter harus berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, seperti kebiasaan dalam sekolah, yaitu melakukan sholat berjamaah. Dalam hal ini, siswa akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan beribadahnya. Dan kemudian yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam madrasah itu dapat pembentukan karakter anak yang disiplin dan setiap hari akan membaca kalamnya Allah. Dan kemudian yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Dalam hal ini akan lebih baik dilakukan oleh siswa, karena siswa akan terbiasa dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan apapun diawali dengan berdoa. Yang terakhir yaitu menjelaskan pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap madrasah, yaitu terdapat peran keluarga sebagai pendidikan pertama. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak. Dari terbentuknya pendidikan yang baik dalam keluarga, maka akan baik dalam pendidikan lainnya. Di sini juga keluarga merupakan kunci dari segala karakter anak, sehingga dapat menerapkan pada pendidikan di sekolah atau pada lainnya. Kemudian yaitu dampak lingkungan sosial terhadap perkembangan karakter anak. Dengan banyaknya hal positif dalam lingkungan seorang anak, maka akan banyak juga perilaku positif yang dicontoh oleh anak tersebut. Begitupun sebaliknya, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merumuskan gagasan Tripusat, yaitu pendidikan yang menekankan peran 3 lingkungan utama, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak-anak sebagai anggota masyarakat yang berpengetahuan. Dalam lingkungan masyarakat juga harus berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan non-formal seperti Karang Taruna, organisasi kepemudaan, dan masih banyak hal lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Keterpaduan antara 3 lingkungan tersebut agar terciptanya pendidikan yang baik dan berhasil dalam mencapai suatu yang diinginkan oleh seorang anak. Maka tidak akan tercipta pendidikan yang baik jika hanya berfungsi pada satu lingkungan saja. Dan tidak akan terjadi kebingungan seorang pelajar jika 3 lingkungan tersebut berjalan sesuai. Jika tidak berjalan salah satunya, maka seorang pelajar akan kebingungan untuk memilih mana yang benar.
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter dan kepribadian di madrasah juga dipengaruhi oleh berbagai metode seperti pembiasaan, nasihat, keteladanan, dan perumpamaan. Selain itu, memiliki banyak faktor. Keluarga juga dapat memberikan pengaruh besar dan merupakan pendidik utama terhadap perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, keberhasilan pembentukan karakter tidak hanya bergantung pada madrasah, tapi juga memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. I just had to let you know you're